Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'adda lil mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu ala ni'amihil ghizar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul azizul ghaffar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa al-mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyil ummi sayyidina wa maulana Muhammadin nuril anwar wa sirril asrari wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar wa ala alihil abrar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum biihsanin ila yaumil qarar. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa akhussukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita bertekad, berniat untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kualitas takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang sanggup membuat kita menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa saja yang dilarangnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita pada hari ini ada di penghujung bulan Ramadan. Maka marilah kita ambil peluang ini dengan sebaik-baiknya, dengan mengisi berbagai macam ibadah, dengan selain ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah fardu, mari kita tambah ibadah-ibadah sunnahnya. Eman ini promo besar-besaran yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Cuma pada siang hari ini saya tidak membahas masalah bulan Ramadan, karena insya Allah sudah banyak sekali khatib maupun ustadz di pengajian-pengajian yang membahas tentang hikmah fadilah baik Ramadan maupun Syam. Saya hanya mencoba bercerita. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam sedang sakit lumayan keras. Ketika beliau sakit, orang-orang Bani Israel, para cendekiawan Bani Israel yang ahli kedokteran datang mengunjungi Nabi Musa alaihissalam. Setelah mereka mendengarkan keluhan Nabi Musa, mereka akhirnya mendiagnosa Nabi Musa mengalami penyakit ini. Obatnya adalah ini, dan itu disarankan kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, penyakit Anda ini, dan berdasarkan diagnosa kami, pengalaman kami dalam dunia kedokteran, obatnya adalah ini. Nabi Musa yang waktu itu mungkin pemahaman tentang tawakalnya beda, pengalaman teologisnya beda, langsung menjawab, tidak, saya tidak akan minum obat, saya ingin bertawakal kepada Allah sehingga Allah menyembuhkan penyakit saya tanpa minum obat, tanpa berobat. Jika Allah berkehendak pasti bisa sembuh. Setelah itu orang Bani Israel pulang, penyakit Nabi Musa tidak kunjung sembuh. Beberapa minggu, beberapa hari kemudian mereka datang lagi menyarankan Nabi Musa, ini bagus, sudah mujarab. Mujarab berarti sudah diuji berkali-kali. Minum obat ini Nabi Musa.
Nabi Musa tetap, saya bertawakal kepada Allah dan saya tidak akan minum obat karena yang menyembuhkan adalah Allah. Setelah itu baru langsung Allah menegur Nabi Musa. Nabi Musa yang dalam maknanya langsung, Nabi Musa, demi keagunganku dan kemuliaanku, kamu tidak akan sembuh dari penyakit ini sebelum kamu minum obat yang disarankan oleh mereka. Dan benar, karena ini perintah Allah dijalani sama Nabi Musa. Nabi Musa memanggil mereka untuk diberikan terapi, diberikan pengobatan, dan alhamdulillah sembuh. Tapi Nabi Musa dalam hatinya muncul keraguan-raguan, muncul pertanyaan dalam hati. Ya Allah, kenapa sih mau sembuh aja harus minum obat? Bukankah Engkau maha mampu, maha menyembuhkan? Bukankah cukup hanya Engkau ya Allah? Lalu Allah menjawab, wahai Musa, apakah skenario, apakah kodok kodarku itu bisa digagalkan, bisa di-cancel gara-gara tawakal? Bukankah yang menaruh khasiat-khasiat, yang menaruh efek bagus dalam obat-obat itu juga saya? Ikuti aturannya, maka kamu akan sembuh. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, ternyata di atas ada dalam kitab Qutul Qulub, ada juga dikupas dalam kitab Ihya Ulumuddin, walaupun mohon maaf kisah ini Israiliyat. Israiliyat itu cerita yang tidak diturunkan langsung disampaikan langsung oleh Rasulullah, tetapi cerita ini sudah tersebar dan insya Allah menurut kajian para ulama benar. Dalam menyikapi Israiliyat, cerita-cerita Israiliyat, cerita-cerita tentang Bani Israel, baik Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, kita mempunyai 3 sikap. Pertama, jika cerita itu, hikayat itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kita langsung tolak. Tetapi jika kisah hikayat itu sesuai, seiring dengan Al-Quran dan hadis, maka kita terima sebagai fadhailul a'mal, sebagai motivasi tambahan untuk agar kita lebih giat dalam beramal dan mendapat wawasan yang lebih. Yang ketiga, jika kisah itu tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada hubungannya, maka kita hanya no comment, kita terima. Kebetulan cerita di atas sesuai dengan konsep Al-Quran dan hadis, bagaimana menyikapi tawakal. Tawakal itu bukan pasrah bongkoan, langsung tidak melaksanakan apa-apa, saya pasrah kepada Allah. Itu bukan tawakal. Tawakal dari kalimat wakil. Wakil itu mewakilkan. Ketika mohon maaf saya tidak mampu, maka saya wakilkan kepada yang lebih mampu. Contoh misalnya orang menikahkan putrinya, karena dia tidak mampu, biasanya diwakilkan kepada pak penghulu atau ustadz atau kiai. Atau mungkin dia mampu tetapi merasa lebih nyaman dengan yang lebih mampu. Orang menikahkan, mewakilkan kepada penghulu, itu sudah disiapkan semuanya. Mas kawinnya sudah disiapkan, semuanya sudah disiapkan, tinggal eksekusi wakil. Saya nitip pak penghulu, saya nitip ustadz untuk menikahkan putrinya. Padahal proses pernikahan itu banyak, mulai daftar, mulai sangat banyak runtutannya, tetapi wakil itu tinggal eksekusi. Jangan dari awal, Pak Kiai saya pasrah kepada panjenengan, dia tidak menyiapkan dana, tidak menyiapkan semuanya. Itu bukan taukil, bukan mewakilkan, tetapi namanya membudakkan
membudakkan sang kiai. Begitu juga ketika dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal itu ketika kita sudah mempersiapkan semuanya. Semuanya kita sudah siapkan, kita sudah ibadah, kita sudah melaksanakan, sudah ikhtiar, kita tambah dengan doa, ikhtiar zahir, ikhtiar batin. Begitu tinggal finishing, kita pasrahkan, ya Allah, hasilnya Engkau yang menentukan. Bukan dari awal. Kalau dari awal kita langsung doprok, nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, itu namanya, mohon maaf bahasa saya, memperbudah Allah. Hambanya itu kita atau Allah? Kita itu hamba, maka kita harus sesuai dengan sikap kita sebagai seorang hamba. Apa? Ya mengabdi dulu, ya kerja dulu, usaha dulu. Baru habis itu urusan gaji. Kalau dalam dunia urusan gaji, pasti digaji sama Allah sesuai dengan progres kita. Pasti digaji, walaupun kita pasrahkan sama Allah digaji atau tidak. Sama dengan dalam perusahaan, kita kerja dengan yang sebaik-baiknya, ikuti aturannya. Di akhir bulan gaji itu hampir pasti dikasih, tapi lagi-lagi ketentuannya sama pemegang uang. Dalam surat An-Nahl ayat 2-3 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan kepada dia jalan keluar alias solusi. Ini jangan, pola pikirnya beda. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Artinya, orang yang bertakwa, orang yang mengikuti syariat, tidak, mohon maaf harus saya sampaikan, tidak selalu dalam keadaan mudah. Dalam pekerjaan, yang ada orang yang pekerjaannya aman-aman saja, tapi banyak orang yang pekerjaannya nyerempet ini dengan hati nurani. Ini saya tanda tangani atau tidak? Ini saya ACC atau tidak? Kalau saya ACC, ini mendolimi orang dan sebagainya. Banyak rintangan-rintangan untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika kita berpegangan dengan syariat, berpegangan dengan hati nurani, maka yaj'al lahu makhraja. Allah pasti akan memberikan kamu solusi. Bukan apa-apa langsung kita pasrah, kita ngikuti arus, orang lain begini terus kita ikut begini, tidak. Kita berusaha, makanya taqillaha, kita berusaha untuk sesuai dengan garis. Yakin, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan orang tersebut rizki dari sesuatu yang tidak dia sangka. Dalam pekerjaan seperti saya contohkan tadi, ada orang yang susah, kanan kiri mohon maaf ketemunya barang haram, kanan kiri harus bertentangan dengan nurani. Kalau dia berpegangan dengan jalurnya, dia ngepres, nggak punya teman, nggak atasan menekan dan sebagainya. Allah memberikan solusi, plus Allah akan memberikan rizki yang dari tempat yang tidak dia sangka. Artinya bisa jadi rizki bukan dari gajinya. Banyak orang datang ke dia untuk memberikan project-project atau memberikan rizki-rizki dalam bentuk yang lain. Di sini wa may yatawakkal 'ala Allah. Setelah itu baru wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi. Usaha berat iya dijalani, hidup susah, rizki susah, Allah akan memberikan rizki, dan setelah itu tawakal, maka Allah akan mencukupi dia. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah yang bisa menyampaikan, menyelesaikan urusannya.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tawakal bukan berarti hal yang mudah. Pasrah, kita tidak berbuat apa-apa. Tawakal adalah proses kita setelah berusaha dengan keras, dengan banyak rintangan, tetapi kita tetap berusaha, hasilnya baru kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bidang apapun kita, kerja apapun kita, ayo kita maksimal dalam berusaha. Islam mengajarkan kita untuk selalu bekerja keras dalam bidang apapun. Dan jika kita sudah bekerja keras, maka baru kita tawakal dan Allah pasti akan mencukupi kita semua. Mudah-mudahan dengan demikian Allah ridho kepada kita semua. Allah bisa memasukkan kita ke dalam umatnya dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'na bihi wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.